Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan sama-sama dengar pesan Tuhan ya, yang Tuhan sampaikan buat setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, mengatasi musim dingin rohani. Mengatasi apa? Musim dingin rohani. Spiritual winter. Wow, apa ini maksudnya? Saya mau ajak kita buka di 1 Korintus 16. Ayat 5 sampai ayat 9, saya mau ajak kita baca bergantian dulu supaya setiap kita paham nih maksudnya apa sih perikop ini gitu ya. Aku datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Ayat 6. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Ayat 7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada ayat ini adalah tentang Rasul Paulus ya, ini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi tentang Rasul Paulus yang melihat adanya sejumlah kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga. Ya, di tengah berbagai situasi yang seringkali nggak mudah buat dia. Rasul Paulus kalau kita perhatikan, ia selalu memakai kesempatan yang dibukakan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya di Korintus bahwa ia ingin sekali berkunjung dan tinggal beberapa saat lamanya dengan orang-orang di sana. Itu jadi kerinduan dia sebagai orang yang mendirikan jemaat Tuhan di sana, ketika jarak yang tidak memungkinkan ia berjumpa langsung, ada satu kerinduan untuk suatu hari dia ingin kembali bertemu dengan orang-orang yang dibimbingnya untuk mengenal Kristus. Kalau kita baca dari ayat ke-1, kedatangannya itu berkaitan dengan pemberian bantuan dari jemaat Korintus untuk digunakan sebagai pelayanan dia ke tempat-tempat lain. Nah, tapi selain itu, dia juga memiliki agenda-agenda yang penting lainnya, di mana seperti yang tadi saya sampaikan, ada masalah-masalah di dalam jemaat yang perlu dia bereskan. Ya. Ada hal-hal yang perlu dia ingatkan lagi untuk dia bangun kehidupan jemaat Korintus di sana. Ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya tadi kan kita mungkin bacanya selewat, tapi kalau nanti baca lebih detail lagi, kalau kita perhatikan ternyata Rasul Paulus adalah seorang yang merencanakan segala sesuatu dan menyusunnya dengan baik. Tadi di situ dikatakan dia datang dari Makedonia, dia akan ke Korintus, nanti dari Korintus dia akan ke Efesus. Dan kemudian waktu dia di Korintus dia akan tinggal beberapa saat lamanya, nanti pada waktu dia di Efesus dia akan tinggal sampai menjelang hari Pentakosta. Kalau kita perhatikan, dia bukan seorang yang sembarangan, tetapi dia menyusun semua rencana perjalanan dengan baik, meskipun ia serahkan semuanya kepada pimpinan Tuhan. Ya. Tujuan saya memaparkan ini adalah gini Bapak Ibu Saudara. Keterangan-keterangan ini yang saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa betapa perjalanan Rasul Paulus itu gak mudah, betapa padat dan gak mudah aktivitas yang dilakukan Rasul Paulus. Kalau tadi kita baca beberapa tempat, nanti saya di bagian dalam saya akan jelaskan, itu jaraknya dari satu tempat ke tempat itu berapa jauh. Memang kalau ini bicara tentang Rasul Paulus, mungkin kita juga nggak aneh Pak, Rasul Paulus memang udah biasa begitu, betul. Tapi ada satu menarik yang perlu kita perhatikan, kalau saya ajak kita kembali ke ayat yang ke-6. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, musim yang sedang berlangsung. Tadi kan saya sampaikan aktivitas Rasul Paulus dari sana ke sini, perencanaan dia untuk tinggal di sana, untuk tinggal di sini dan lain-lain. Dan kalau kita perhatikan semua terjadi di musim dingin. Dan musim dingin di sana itu beda dengan musim hujan. Musim dingin di sini kita nggak ada musim dingin, di sini kita dua musim ya, musim panas atau musim kemarau atau musim hujan. Dan kalau bicara musim dingin di sana itu dingin. Ternyata kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi itu dilakukan selama musim dingin. Musim di mana sebetulnya orang tidak banyak melakukan aktivitas pada waktu musim dingin di sana. Musim di mana banyak orang mengurangi aktivitasnya. Musim di mana banyak orang menghentikan aktivitasnya. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu Saudara, musim dingin di wilayah Israel
Kalau di sana dikatakan musim dingin ataupun musim dingin tadi di sini dia nyebut Korintus, yaitu di wilayah Yunani. Itu betul. Kurang lebih musim yang berlaku di sana adalah 4 musim. Kita kan 2 musim, di sana 4 musim. Nah, meskipun mereka menyebut musim dingin, tetapi musim di wilayah Israel dan di wilayah Yunani itu beda dengan 4 musim di Eropa. Ya betul, 4 musim di Eropa adalah musim dingin, setelah musim dingin ganti musim semi, ganti musim kemarau, dan kemudian ada musim gugur, dan kemudian musim dingin lagi. Nah kalau musim yang berlaku di Israel dan wilayah Yunani dan sekitarnya itu agak berbeda dengan musim dingin yang terjadi di Eropa karena mereka di sana memiliki musim Mediterranean. Musim Mediterranean ada musim dinginnya. Yang dimana pada waktu musim dingin diwarnai dengan hujan. Kemudian ada musim semi. Makanya Bapak Ibu Saudara di Alkitab kan kita suka baca kan ada hujan awal dan hujan akhir. Menjelang musim dingin terjadi hujan awal. Musim dingin berlangsung. Akhir daripada musim dingin menjelang musim semi ada musim hujan akhir. Ya, sering kita dengarkan hujan awal dan hujan akhir itu sebetulnya menjelang musim penuaian, musim semi. Kemudian masuk masa musim kemarau dan kemudian ada musim gugur. Hanya sedikit beda keadaannya aja. Ya, ketika musim dingin terjadi di mereka, dingin sama, hanya nggak bersalju. Salju itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya Gunung Hermon karena tinggi dari permukaan laut, maka waktu musim dingin terjadi di sana turun salju. Tetapi ternyata bukan di Gunung Hermon saja. Di dataran Golan kalau kita pernah dengar. Pada saat musim hujan terjadi di sana di musim dingin, ada salju juga turun di dataran Golan. Artinya kalau di Alkitab, Rasul Paulus tadi bilang, dia melakukannya di musim dingin, ini enggak mudah. Yang namanya musim dingin, udaranya yang bisa sampai minus, itu menusuk ke tulang-tulang. Saatnya orang mengurung diri untuk tidak melakukan apa-apa di musim dingin. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus, dia beraktivitas. Nah, mulai tangkap sesuatu ya, ini pesan Tuhan. Inilah menjadi pesan Tuhan buat kita. Seperti pesan yang pernah, ya kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar pesan di beberapa 1-2 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu seperti pesan yang kita terima bahwa masa sekarang ini merupakan masa di mana sedang terjadi kedinginan rohani, spiritual winter. Masa di mana dunia sedang mengalami kebekuan spiritual. Rasa dingin yang membuat orang percaya enggan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan ini yang dikehendaki si jahat. Nah Tuhan mau justru di tengah keadaan yang dingin dan kelam ini, Tuhan mau kita tetap bergerak. Tuhan mau kita tetap bergerak maju, bukan cuma bergerak. Ada yang bergerak mundur kan. Tuhan mau kita tetap bergerak dan bergeraknya adalah bergerak maju. Memang gak kelihatan sama mata, karena kita tinggal, apalagi kita tinggal di daerah tropis yang sinar matahari itu begitu berlimpah. Sehingga kalau kita baca pesan tentang musim dingin ini nggak gitu terasa. Tapi saudara perhatikan deh beberapa minggu kan Tuhan banyak bicara soal musim ya. Kita mungkin nggak terlalu bisa menyelami apa yang dimaksud musim dingin. Saudara, kalau musim dingin itu diam di dalam kulkas. Nah musim dingin itu lebih dingin dari kulkas. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngeliat di YouTube ya, kota paling dingin di dunia ada di sebuah kota yang namanya Yakutsk. Yakutsk itu di wilayah Rusia. Kota itu yang namanya dingin itu minus 71 dan itu udah sehari-harinya mereka. Saudara bayangkan. Itu begitu keluar ini langsung keringet tuh jadi es. Semua serba beku, sangat gak nyaman. Ya tapi jangan bicara minus 71 lah. Di kulkas aja udah gak nyaman Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, saya mau sampaikan gini. Ini bicara soal kedinginan rohani. Ya, sengaja saya bawa dulu untuk menyelami musim dingin supaya gini. Ada kedinginan rohani yang gak kalah dingin. Apa yang dimaksud dengan kedinginan rohani? Ternyata ada 2 tipe kedinginan rohani. Yang pertama adalah ini berbicara tentang kedinginan itu akan mencoba menguasai dari luar ke dalam.
Jadi seperti pesan Tuhan sampaikan, ada kedinginan rohani spiritual winter. Ada kondisi kelam dan dingin yang mencoba menyerang khususnya orang-orang percaya untuk ikut terbawa dingin. Artinya dari luar ke dalam. Nah inilah kondisi yang terjadi di dunia. Ya. Dingin spiritual winter ini adalah ketika Alkitab juga menuliskan bahwa kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Karena kedurhakaan, karena ini dan itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pemandangan yang terjadi di dunia, baik kita lihat langsung maupun kita lihat di berita, maupun kita lihat di sosial media, betapa kejahatan yang terjadi hari ini. Mungkin dulu gak pernah ada orang sejahat seperti hari ini. Tapi hari ini orang begitu enteng memamerkan kejahatannya. Dan kita dibiarkan, orang-orang yang ada di dunia dibiarkan untuk menyaksikan semuanya itu. Kekejaman, kejahatan yang semakin kejam yang menunjukkan eskalasinya. Kebobrokan moral yang dipertontonkan. Dulu mana ada orang sesama jenis pamer-pamer. Nah zaman sekarang. Mereka bangga memamerkannya. Sehingga gini Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat di luar, apa yang dipertontonkan dunia. Kalau orang percaya hanya nonton, tanpa mampu mengimpartasi sesuatu yang dahsyat dari nilai kerajaan sorga, ke bawah dingin, ke bawah beku. Kebawa turut setuju, meskipun mungkin mulut gak mengucapkan setuju. Tapi kemudian mulai manggut-manggut. Iya, habis gimana? Dunia kan begitu. Kita bisa apa? Nah kalau kita berprinsip seperti itu, artinya kita udah mulai menyetujui, orang percaya udah mulai menyetujui. Dan itu yang dimaksud dari luar ke dalam. Ada kedinginan yang mencoba menyelimuti kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Bayangkan tiap hari menyaksikan itu. Kayak zaman Lot kan. Kalau orang berprinsip seperti Lot yang gak melakukan apa-apa. Melihat pemandangan Sodom tiap hari begitu. Lama-lama nilai-nilai itu mulai diimpartasikan kepada anak-anak Lot. Dan Lot diem aja. Nah ini dikatakan kedinginan. Rohani spiritual winter yang mencoba menyerang. Masuk ke dalam kehidupan orang percaya dari luar ke dalam. Nah yang kedua adalah. Kalau yang pertama sifatnya dari luar ke dalam. Kali ini dari dalam keluar. Apa sih kedinginan rohani dari dalam keluar? Artinya gini, ini terjadi diakibatkan hati orang percaya yang dibiarkan luka. Hati yang tersinggung, hati yang kecewa dan sejenisnya. Yang dibiarkan terus luka itu terbuka tanpa mau disembuhkan. Bayangkan luka dibiarkan menganga gitu. Kita aja kalau kesandung atau kena lecet Bapak Ibu Saudara. Apa tindakan yang umumnya orang lakukan? Kan cari tindakan untuk menghentikan, misalnya kalau sampai pendarahan, ambil tindakan untuk menghentikan pendarahan itu. Kemudian ambil mulai obat, mulai di stop pendarahannya, mulai diikat, dibebat, diplester dan lain-lain. Tetapi yang namanya luka di hati ini, tanpa disadari seringkali dibiarkan menganga. Dan kita tahu sifat luka, kalau dibiarkan mengangakan lama-lama infeksi. Kalau infeksinya di kulit atau di permukaan tubuh kan kelihatan. Loh ini kan di hati nggak kelihatan. Tapi mulai terjadi infeksi. Mulai terjadi borok. Dan berujung kematian. Kematian rohani. Ya. Nah yang diperlukan adalah gini, kejujuran. Masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, gak sedikit orang percaya suka gak mau jujur kalau luka. Suka gak mau jujur kalau kecewa. Suka gak mau jujur kalau ada kebencian. Ya. Akibatnya luka dibiarkan terus menganga. Nah ini disinilah pentingnya melandasi kehidupan atas dasar kebenaran. Saudara, Bapak Ibu Saudara ingat minggu lalu kan kita bicara soal dasar kebenaran. Kelihatannya kayak ringan, oh gali, karena kan kita cuman mendengar. Tapi mulai gali dan landasi hidup kita atas dasar kebenaran. Nah waktu kita sungguh-sungguh orang percaya melandasi hidup kita dasar kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu mulai memerintah, mulai kita memiliki ketajaman karena kebenaran itu yang mendrive kita. Ketika kita tahu kita kecewa, kebenaran tuh bilang, kamu kecewa ya, iya.
aku kecewa. Kamu marah ya? Iya aku marah. Dan di situ kita mulai melakukan tindakan karena kita mengenali, wah nggak baik nih luka. Yang diperlukan adalah kejujuran. Kejujuran sama diri sendiri. Seringkali sama diri sendiri nggak jujur. Oh enggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa. Ini mah nggak apa-apa. Jujur sama diri sendiri. Dan jujur sama sesama. Dan seringkali sama diri sendiri nggak jujur, sama sesama nggak jujur. Yang luar biasa sama Tuhan juga nggak jujur. Tuhan aku baik-baik saja. Sedangkan kita lihat kalau belajar dari Mazmur, Daud bilang, Tuhan aku lagi nggak baik-baik aja. Aku minta diperiksa, aku minta disembuhkan. Aku luka Tuhan. Sehingga gini, luka Daud cepat pulih. Nah ketika ada orang percaya yang gak mau jujur, membiarkan luka menganga, mulai terjadi spiritual winter di dalam dirinya, mulai terjadi kedinginan. Gue udah gak percaya sama orang-orang gereja. Ngapain lu rajin-rajin ke gereja? Nah mulai saudara, dia mulai mencoba mengimpartasi kedinginannya itu kepada orang lain. Dari dalam keluar. Ya. Itulah sebabnya pentingnya kita jujur sama diri sendiri. Kenapa? Kapan kita bisa tahu jujur? Waktu kebenaran itu melandasi kehidupan kita. Kalau kebenaran itu nggak melandasi, makanya Bapak Ibu Saudara pernah lihat nggak? Ada orang percaya, udah ngebohong, udah gitu nggak merasa apa-apa, terus selingkuh, nggak merasa salah. Yang salah adalah orang lain. Dia selingkuh sama orang lain, yang salah dia bilang pasangannya gitu. Karena dia mah gak salah, saya mah gak salah Pak. Saya begini tuh gara-gara dia, ya ampun. Ada orang tua yang saking egoisnya mengabaikan anak-anaknya, gak peduli anak-anaknya, dan merasa biasa. Seringkali orang tegas sama orang lain tapi gak tegas sama diri sendiri. Kenapa? Karena gak melandasi atas dasar kebenaran. Kalau firman kebenaran yang menjadi landasan, begitu ada yang menyimpang, aduh. Bukannya orang tanpa salah, tapi waktu dia ngebohong, aduh tadi bohong, aduh Tuhan, aku tadi ngebohong, nggak seharusnya aku lakukan itu. Kenapa? Ada fondasi kebenaran yang mengingatkan kita. Nah, sehingga gini Bapak Ibu Saudara, luka-luka di hati aja dia nggak sadari. Kenapa? Nggak ada fondasi kebenaran. Ini yang bahaya. Sehingga kedinginan yang dialami, tanpa dia sadari, dia coba tularkan lagi sama orang lain. Nah ini berbahaya. Oke, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya menghadapi musim dingin, ya musim dingin yang panjang, karena saya mendapati pesan ini datang beberapa kali yang saya menangkap, wow panjang ini. Bilang lagi Tuhan soal kedinginan rohani yang mencoba menguasai dunia ini. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi musim dingin, spiritual winter? Apakah kita menjadi tertidur? Ya, kalau kita beruang, ya saudara kalau mengenali ya, binatang beruang adalah binatang yang memutuskan untuk tidur sepanjang musim dingin. Hibernation. Makanya di komputer Bapak Ibu Saudara suka ada pilihan hibernate, artinya gini, gak dimatiin cuma tidur sementara. Nah itulah salah satu ciri binatang beruang ya, beruang yang gede ya, yang di mana mereka akan tidur sepanjang musim dingin. Nah apakah kita memutuskan, kalau gitu aku juga mau tidur. Ingat ini beda dengan musim dingin natural ya, di mana ada batas waktu. Ya ini kan nggak tahu sampai kapan, apakah tidur terus. Nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap bergerak maju. Menyelesaikan apa yang memang Tuhan percayakan kepada setiap masing-masing kita. Tetap bergerak maju menyelesaikan apa yang memang Tuhan percayakan kepada setiap masing-masing kita. Ya ini nggak mesti ada hubungannya dengan jabatan kita di gereja. Karena gini, selain di gereja, kita juga punya banyak jabatan kok. Di keluarga kita punya banyak jabatan. Nah minimal bicara yang dekat-dekat aja deh gitu. Apakah kita tetap berfungsi enggak? Apakah ketika kita berfungsi artinya kita sedang bergerak maju. Nah poin bergerak maju nomor 1 ini sebetulnya adalah waktu Tuhan kasih pesan ini, Tuhan juga kasih solusinya, tetap bergerak maju. Tetap melangkah maju katanya. Jadi ini saya gunakan sebagai poin 1, tetap bergerak maju. Tuhan ingin setiap kita terus melangkah maju, jangan mengasihani diri kita. Oh lagi luka, ya udahlah kamu duduk diam baik-baik, kamu lagi luka soalnya. Seringkali ada orang-orang yang mengasihi dirinya. Dia bilang sama dirinya, aduh kasihan,
capek ya udah istirahat aja kalau capek. Tapi kalau kita padankan dengan Rasul Paulus, nggak ada tuh perkataan-perkataan begitu. Dia terus berjalan, dia terus bergerak. Dia terus menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan selama dia masih hidup di dunia. Makanya Rasul Paulus ini terkenal dengan Rasul yang gak ada matinya gitu. Artinya gini, semangatnya ya. Ketika pesan ini datang, diambil dari Korintus yang mendasari, ya maka biarlah semangat untuk tetap melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan surga. Di setiap posisi apapun yang Tuhan percayakan, kita terus lakukan. Ya, gak ada istilah, aduh lagi dingin, lagi luka, lagi kesian gitu ya. Nah fokus Rasul Paulus adalah bagaimana menyelesaikan semua yang dia bisa lakukan selagi waktu masih ada. Dia melihat ada banyak kesempatan yang Tuhan buka. Ini yang dia bilang, wow kesempatan ini gak bisa dia lakukan begitu aja. Nah mari saya ajak kita buka di 1 Korintus 16 ayat 7, 8, dan 9. Ya, ini gak panjang, biarin saya yang bacakan. 1 Korintus 16 ayat 7 sampai 9, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. 9. Nah, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dia katakan di sini, sebab di sini banyak kesempatan. Kalau Rasul Paulus bilang di sini banyak kesempatan, sepertinya kita baca cuma selewat ya. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenali kesempatan itu enggak mudah. Kesempatan itu kadang enggak datang 2 kali. Tapi kejelian mengenali adanya kesempatan ini yang jarang dimiliki. Ini bicara tentang orang percaya harus memiliki ketajaman ya. Itu jadi kerinduan saya setiap kita lah. Tajam melihat satu kesempatan. Ya Bapak Ibu Saudara yang anak-anak muda yang sekolah di ekonomi kan diajarin tentang SWOT analisis kan. Salah satunya apa? Mengenali adanya kesempatan. Opportunity itu. Ketajaman untuk mengenali. Nah Rasul Paulus adalah pribadi yang nangkep ini kesempatan. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Karena dia adalah seorang yang terus aktif bergerak. Ketika dia melihat ini kesempatan dilewati, mungkin dia enggak ada kesempatan lagi. Seorang penulis dari Denmark ya Bapak Ibu Saudara, namanya Søren Kierkegaard. Bacanya udah susah ya. Dia bilang gini, satu yang dia rindukan, bukannya dia nggak butuh kekayaan, bukannya dia nggak butuh segala kuasa dan lain, itu dia butuh semua dia bilang. Tetapi satu hal yang dia nggak kalah untuk dia minta ketajaman melihat kesempatan. Karena ternyata nggak mudah orang melihat ada kesempatan. Rasul Paulus begitu mudah melihat ada kesempatan-kesempatan yang tidak boleh dia lewati. Rasul Paulus melihat ada sejumlah kesempatan di dalam pelayanan. Di tengah situasi yang nggak mudah, dia memakai kesempatan yang Tuhan buka ya untuk menjadi alat yang berguna bagi kerajaan sorga. Ya, di dalam perjalanannya kita lihat Bapak Ibu Saudara ada satu jadwal perjalanan yang nggak mudah. Ya sedikit informasi aja bahwa kalau dilihat ayat yang kelima, dia bilang dia mau datang ke Korintus lewat Makedonia. Waktu itu saya beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan kan. Di sini dikatakan, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Nah waktu itu saya sempat sampaikan, Makedonia kan dekat Bulgaria, dekat Albania, wilayah Eropa. Ini dia lewat Makedonia mau kemana? Mau ke Korintus. Korintus itu di mana? Korintus itu ada di wilayah Yunani. Udah beda negara. Dan kita bisa bayangkan, ini musim dingin. Transportasi sangat sederhana pada waktu itu. Antara jalan kaki, naik kuda, atau naik kapal laut. Kapal layar. Ketika banyak orang memutuskan untuk diam di rumah dan hibernasi, dia lagi berjalan, dia lagi melakukan perjalanan. Dan dia udah merencanakan nanti dari Korintus dia akan ke Efesus. Efesus di mana? Turki. Ada laut yang harus dia seberangi. Dan dia bilang, aku akan tinggal selama hari Pentakosta di sana. Ada 3 negara yang dia akan tempuh selama musim dingin. Karena gini, ada banyak tugas yang harus dia lakukan.
Aku akan memutuskan untuk tinggal di Korintus karena jemaat sana perlu dibimbing, perlu dibangun kembali, perlu diingatkan. Ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan di sana. Wow, luar biasa ya. Mengapa ia lakukan itu semua? Karena ia melihat ada kesempatan. Hal yang sederhana kembali kepada kita. Sebenarnya kesempatan itu banyak, katakan amin. Kalau dia harus melewati Makedonia, mesti ke Korintus untuk ngurusin keluarganya, rumah tangganya, itu jemaat yang dia bangun di Korintus. Kita nggak perlu lewat Makedonia. Kita nggak perlu ke Korintus. Kita ada di kota kita, kita punya rumah tangga. Nah, kita lihat dalamnya ya. Apakah kita mau gunakan kesempatan selama aku masih hidup, selama aku masih sehat, aku akan bangun keluargaku. Para pemimpin-pemimpin, para imam, sambil kita renungkan. Ini kesempatan loh, katakan amin para pria. Berarti yang bilang amin dari tadi banyak wanita ya, kalau para pria bilang amin. Gitu ya. Ini kesempatan loh, selama masih kumpul sama-sama, sebagian besar dari kita masih kumpul bersama-sama. Karena ada masa dimana kita udah gak bisa kumpul bersama anggota keluarga lagi. Ada masa kita mulai ngawinin anak. Ya ampun ya, kalau udah umur segini kompongnya udah mulai ngawinin anak. Tetapi oh iya, waktu itu akan berjalan begitu cepat. Ada masa kita gak bisa kumpul lagi. Tetapi selagi kumpul, kenapa gak kita bangun kehidupan rohani mereka? Kenapa kita gak bangun istri anak-anak kita? Katakan amin. Wis, agak lumayanan dikit. Nah, Rasul Paulus ada pribadi yang jeli. Melihat kesempatan yang ada. Kita pun harus jeli, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan itu kadang-kadang nggak muncul 2 kali. Selagi masih ada waktu, selagi memungkinkan, selagi kita bisa, kenapa nggak kita lakukan? Makanya ada Rasul Paulus ada satu perkataan kan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara pernah renungkan, bagiku hidup adalah Kristus. Meskipun seringkali ini diucapkan pada waktu di rumah duka, gitu. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, seringkali beda kadar sama Rasul Paulus. Buat kebanyakan orang percaya bilang bagiku hidup adalah Kristus, dipahami dengan gini, bagiku adalah hidup adalah mengenal Kristus. Untung mengenal Kristus. Sehingga mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman Rasul Paulus, dia bilang, bagiku adalah hidup. Bagiku adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu selama aku hidup buat kepentingan kerajaan surga. Dan Kristus dimuliakan. Itu yang dinamakan bagiku hidup adalah Kristus. Bukan sekedar bagiku hidup adalah mengenal. Untung aku diselamatkan, dilahirkan baru dalam Kristus. Meskipun itu gak salah dan harus. Tapi bukan cuma sekedar mengenal. Dalam pengertian udah di dalam Tuhan gitu. Sehingga bagi Rasul Paulus mati itu benar-benar pulang. Wah, luar biasa. Pulang setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan Rasul Paulus tuh di dalam banyak surat-suratnya dia nggak menyia-nyiakan kesempatan. Misalnya gini, kalau tuh dia ditahan. Ya suatu hari kan dia ditahan, mau dibawa ke Roma. Tapi dipenjarakan cukup lama. Kemudian datanglah Felix, ya salah satu petinggi, ya, Gubernur Felix. Sebetulnya waktu dia ketemu Felix dia bisa aja berkata, Tuanku tolonglah selamatkan aku. Aku dipenjara tanpa salah, aku ditahan karena fitnah, tolonglah Tuanku. Tapi enggak, Rasul Paulus melihat kesempatan. Waktu dia bersama-sama dengan Felix, ini kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan jalan keselamatan kepada Felix. Dan di situ dikatakan Felix hampir menjadi percaya. Yang di situ dikatakan bahwa dia gak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Siapapun yang dia hadapi, bukan soal tentang dia. Tapi bagaimana tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana berita sukacita itu harus disampaikan. Wow, sambil saya menyampaikan ini saya juga sedang membakar diri saya sendiri Bapak Ibu Saudara dan setiap kita, katakan amin. Ketika dia lagi di penjara di Filipi bersama Silas, ketika dia berdoa memuji-muji Tuhan dan kemudian terjadi gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka dan ketika banyak narapidana pada kabur, ya namanya gempa bumi pintu kebuka, ya pada kabur.
Apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas? Kan mestinya juga, iya kabur juga. Enggak. Dia melihat ada kesempatan untuk menyelamatkan kepala penjara, memberitakan firman dan membaptis malam itu. Yang sebetulnya dia bisa lari, tapi bukan gaya dia, bukan cara dia. Kenapa? Ada kebenaran di dalam dirinya. Lalu contoh lain, waktu dia di penjara di Roma, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus bisa saja merenungi nasib bahwa akhirnya ya aku di penjara juga. Penjaranya pun penjara bawah tanah. Penjara di bawah tanah itu seringkali di bawahnya itu air. Ya entah berapa tinggi selutut lah, tapi ini kan benar-benar pengap dan lembab dan sangat gak nyaman. Ditambah dengan kondisi penerangan yang hanya muncul dari sisa-sisa dari lubang-lubang yang ada di atas. Tapi dia gak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengasihani diri. Dia tulis surat. Makanya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sebagian besar ditulis pada waktu dia di penjara. Dia gak mau gunakan kesempatan untuk merenungi, mengasihani diri, merenungi nasib. Selama dia mampu, dia tulis surat, dia kirim, dan kita bisa menikmatinya sampai hari ini. Dan ketika musim dingin tiba, seperti yang tadi saya sampaikan, dia mau ke Korintus, dia mau bangun jemaat Tuhan, dan kemudian dia merencanakan ke Efesus karena dia melihat ayat 9. Ada kesempatan besar, di situ dikatakan. Karena ia melihat ada kesempatan dan pekerjaan besar dan penting. Jadi kalau kita perhatikan gini Bapak Ibu Saudara, udah mah cuaca yang dingin, udah transportasi terbatas, ya. Udah kemudian di situ dikatakan sekalipun ada banyak penentang. Udah semua serba terbatas, yang benci dia juga banyak gitu. Ia mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Rasul Paulus juga banyak. Apakah dia nyerah? Enggak. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang begitu mudah terkena imbas musim dingin rohani, spiritual winter, dengan turut melakukan hibernasi. Wah paling enak mah ya udah diam aja di tengah kondisi kalau udah begitu mah. Tapi itulah pesan Tuhan ini disampaikan kepada setiap kita. Tuhan mau kita terus bergerak maju. Bapak Ibu Saudara pernah dengar berita atau mungkin sebuah kisah di sebuah dapur, sebuah restoran, di mana kalau di luar negeri dapur freezernya itu berupa ruangan tempat nyimpen daging, pintunya besar. Dan itu semuanya adalah ruang beku, tempat penyimpanan daging yang berjejer besar-besar di situ. Suatu kali salah satu karyawan di dapur itu terkunci dari luar. Sementara dia percaya bahwa pasti dia dicariin dong, kemana sih gitu ya. Sementara dia menantikan pertolongan, apa yang dia lakukan? Apakah menyerah? Enggak. Kalau dia diam, maka pembuluh darahnya udah mulai beku. Darahnya mengalir akan mulai beku. Kalau dia memutuskan untuk diam, detak jantungnya akan mulai beku. Apa yang dia lakukan? Dia terus bergerak. Dia terus lompat-lompat. Dia terus lari di tempat sampai pertolongan datang. Artinya selama kedinginan terjadi, jangan diam. Terus bergerak maju. Nah kalau bicara buat kita tentang di dalam kehidupan kerohanian, jangan diam. Terus bergerak maju. Yang mau katakan amin. Wah berarti ini kombinasi pria dan wanita ya. Oke. Sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara, tetap terhubung dengan orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetap terhubung dengan orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Ini kan kedinginan kan lagi menyelimuti. Tapi tadi tetap bergerak maju. Nah sekarang gini, tetap tinggal terhubung dengan orang-orang yang memiliki roh yang bernyala-nyala supaya kita terus terbakar juga. Jangan berkumpul, jangan bersekutu dengan orang-orang yang sama dingin. Nanti beku semua. Jangan kumpul dengan orang-orang yang sama-sama sakit hati, nanti pada sakit semua hatinya. Jangan kumpul dengan orang-orang yang kecewa, nanti semua kecewa. Dan apa yang diperkatakan adalah tentang kekecewaan. 1 Korintus 16 ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Mulai dari ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Sampai akhir daripada 1 Korintus 16. Kalau kita perhatikan di situ, Rasul Paulus menyebut nama-nama anak-anak rohaninya.
yang turut melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Salah satunya adalah Timotius. Kenapa nih anak-anak muda ini, kenapa Timotius ini turut melakukan pekerjaan? Kenapa? Dia terhubung, dia bersekutu dengan bapaknya yang juga bernyala-nyala di dalam Tuhan. Kita adalah sama dengan siapa kita bergaul. Bergaul dengan orang-orang lemah. Kalau kita enggak mengimpartasi nilai-nilai kerajaan surga, kita terbawa lemah. Mau apa jadinya kita nantinya ditentukan adalah salah satunya dengan siapa kita bergaul. Bergaul dengan orang yang salah, rohani Anda jeblok. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang bersemangat untuk Tuhan, maka Anda akan ikut ketularan semangat. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena gini, untuk merosot itu cuma butuh 1 menit. Tapi untuk membangun butuh hari lepas hari selama perjalanan hidup kita mengiring Yesus. Kalau mau jatuh mudah. Sekejap orang jatuh. Hanya dengan perkataan negatif orang jatuh. Pertemanan akan membuat seseorang apa? Saling mengimpartasi. Nah sekarang apa yang diimpartasikan? Nah sebagai anak-anak Tuhan. Yang diimpartasikan adalah kuasa. Perkataan-perkataan yang kuat. Perkataan kebenaran. Kuasa. Wow. Jangan mengimpartasikan hal yang salah. Itulah sebabnya ya di Amsal bilang begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk makan dalam kumpulan pencemooh. Saya lupa pernah nyampaikan kalau nggak salah. Ada kata berjalan, ada kata berdiri, dan duduk dengan orang yang salah. Maka dalam sekejap kita akan menjadi orang yang sama dengan orang-orang pencemooh itu. Berbeda dengan kalau kita ingat kisah Goliat. Goliat kan bukan cuman, raksasa itu kan bukan cuman Goliat kan. Ada 4 yang lain. 1 dikalahkan oleh Daud. Yang 4 dikalahkan oleh anak buah Daud. Wah, berarti anak buah Daud punya kemampuan yang sama. Iya, kenapa? Karena anak buah Daud bersekutu dengan Daud sang pembunuh raksasa. You bergaul dengan pembunuh raksasa, you juga akan menjadi orang-orang pembunuh raksasa. You bergaul dengan pencemooh, you akan menjadi dalam waktu singkat menjadi seorang pencemooh. Saya nggak akan panjang lebarkan. Mari Bapak Ibu Saudara. Ada kedinginan rohani sedang mencoba menguasai dunia. Dan sedang berusaha mencoba menguasai gereja Tuhan. Kalau enggak kita terbakar-bakar terus di dalam Tuhan. Maka akan dengan mudah kedinginan itu akan mulai merasuki. Itu kedinginan yang dari luar ke dalam. Tetapi ingat, apapun luka, kecewa dan lain-lain, akui, selesaikan. Dan kemudian impartasikan sesuatu yang dahsyat tentang kebenaran sejati dari Tuhan lewat diri kita kepada orang lain. Sehingga orang lain turut terbakar di dalam Kristus karena kita. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.